Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ailsa Nadine Fatmada dengan NIM 2510912120021 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai contoh nyata kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta peran Trikatra Bangun Bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan sebagai alat komunikasi resmi bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dapat kita lihat dalam ranah pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Contoh, saat dosen menjelaskan materi kepada mahasiswa, saat mahasiswa melakukan presentasi maupun diskusi, atau saat pengerjaan tugas penulisan karya ilmiah. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional dapat kita lihat ketika upacara, pidato, atau acara resmi saat perkuliahan. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu bangsa, di mana sebagai penghubung dan pemersatu mahasiswa dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya ada Trikatra Bangun Bahasa. Trikatra Bangun Bahasa adalah konsep yang berisi 3 pedoman pembangunan bahasa di Indonesia. 3 pedoman tersebut adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Masalah yang saya temukan dalam Trikatra Bangun Bahasa dalam kegiatan berbahasa saya adalah kurangnya penguasaan bahasa Indonesia yang baku dan formal, kemudian ketidakfasihan saya dalam berbahasa daerah yang baik dan benar, serta kesulitan dalam pengucapan yang tepat dari pengaruh bahasa asing. Sehingga dari masalah-masalah tersebut, solusi yang dapat saya lakukan adalah memanfaatkan media literatur seperti artikel dan tulisan ilmiah sehingga dapat meningkatkan penguasaan bahasa Indonesia saya yang formal dan baku. Kemudian, saya dapat berinteraksi lebih sering dengan para penutur asli, contohnya dalam lingkup keluarga dan warga setempat. Yang terakhir, saya dapat belajar dari podcast bahasa asing, musik, dan film sehingga dapat meningkatkan saya dalam pemahaman konteks penggunaan bahasa asing. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.